Shalom jemaat Tuhan. Tiap langkah hidup kita diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpin kita. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Welcome back church, Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah raya online kita pada kali ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaannya sepanjang minggu ini, dan kita dapat berkumpul bersama. Tidak kira dimanapun Anda berada pada pagi ini, kita dapat berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman yang akan dibentangkan sebentar nanti. Jemaat Tuhan, sebelum kita memulakan acara kita pada pagi ini,
Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, mari saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita setkan hati dan pikiran kita dan mata kita kepada Tuhan pada pagi ini. Dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan Engkau, berkat-Mu ya Tuhan yang telah mengiringi kami sampai ke saat ini. Dan pada saat ini ya Tuhan kami berkesempatan sekali lagi ya Tuhan untuk datang bersama memuji dan menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan kami menyerahkan ya Bapa ibadah kami pada pagi ini dalam tangan Engkau ya Tuhan. Engkau yang bertakhta dan berdaulat di atas segalanya, bertakhta di atas puji-pujian kami, bertakhta di atas firman-Mu ya Tuhan yang akan dibentangkan sebentar nanti ya Tuhan. Lewat segalanya Bapa, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan dengan keadaan COVID pandemik pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan ya Bapa saudara-saudara kami ya, saudara-saudari kami ya Tuhan yang pada saat ini ya Tuhan dalam keadaan yang tidak baik, kurang baik ya Tuhan, yang sakit, yang letih, yang berada dalam keadaan terbeban dan bermasalah pada saat ini ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang dihadapi dalam pribadi kami masing-masing ya Tuhan, tapi Bapa Engkau tahu dan Engkau mengerti apa yang kami lalui ya Tuhan. Kami serahkan ya Bapa setiap kami, setiap anak-anak-Mu dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya tangan kasih-Mu tidak akan lari ya Bapa. Kami percaya tangan-Mu ya Tuhan akan terus memimpin kami, akan terus memegang kami Bapa. Biarlah ya Tuhan lewat segalanya ya Tuhan, kami masih mampu memuji Engkau, kami masih mampu ya Tuhan mengucapkan syukur ya Bapa, karena Engkau Allah yang sentiasa berada di sisi kami. Engkau Allah yang menjadi sumber pengharapan kami, yang menjadi kekuatan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan sekali lagi ibadah kami dalam tangan-Mu pada saat ini. Engkau yang mengontrol semuanya, Engkau yang memimpin semuanya ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja dengan sukacita, Sang Raja dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi dengan sukacita ku
pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya, selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya ya Bapa. Sungguh Engkau Allah yang baik, sungguh amat baik. Haleluya. Mari kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya Tuhan, sungguh amat baik. Haleluya Yesus, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya Yesus, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh ya Bapa, Engkau Allah yang sungguh-sungguh baik, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh baik Engkau ya Tuhan, sungguh amat baik Engkau ya Bapa dalam kehidupan kami. Kami memuji, kami menyembah-Mu ya Tuhan, karena Engkau layak ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami ya Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kami hendak bernyanyi ya Tuhan bagi-Mu, kami ingin bermazmur bagi Engkau ya Bapa, selama kami hidup ya Tuhan, karena Engkau layak ya Bapa menerima segala pujian. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Mari kita nyatakan bersama, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu
nyanyian dan pujian bagimu Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan. Haleluya Tuhan. Kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar. Haleluya Yesus. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Kita nyatakan sekali lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku dan ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan Mari kita naikkan sembah kita bagi Tuhan. Segala pujian kami, segala keagungan kami bagimu Tuhan. Hanya bagimu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kami bermazmur bagimu. Kami bernyanyi bagimu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak. Engkau yang layak menerima segala pujian. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah-Mu. Kami tinggikan Kau. Karena Engkau Allah yang layak menerima
Segala pujian dan keagungan hanya bagimu, Yesus. Inilah yang ku renungkan, yes Lord, setiap waktu. Segala pujian dan pengagungan hanya bagimu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Manis kau dengar. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya Yesus. Dan hati kami akan terus tetap bersuka karena Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami muliakan Engkau. Namamu sungguh besar ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik sepanjang kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Sungguh namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian
Segala pujian, segala hormat hanya bagimu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang kami kasihi, kita memuji Tuhan. Di dalam keadaan apapun, kita dapat beribadah, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Untuk hari ini kita akan datang kepada Tuhan dalam doa kita, kemudian mendengar sabda firman Tuhan. Saya akan pimpin kita dalam doa sebelum kita memulakan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena Tuhan yang menyertai kami sepanjang minggu ini, sehingga kami dapat kembali untuk beribadah menyembah Tuhan dalam apapun keadaan kami. Kami serahkan waktu ini, sebentar akan mendengar sabda firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau membuka mata hati kami. Dengan pertolongan Roh Kudus akan membawa kami mengerti maksud firman Allah yang berbicara kepada kami semua. Dari awal hingga akhir firman-Mu diberitakan. Biarlah Tuhan bersama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil daripada kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Ini pembacaan lengkapnya. Jadi dalam bahagian pembacaan ini, kita akan melihat sesuatu peristiwa yang daripada firman Tuhan. Saya akan membacanya untuk kita walaupun agak panjang, namun kita perlu mengerti apa yang disebut dalam firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya.
Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Saudara yang kami kasihi, daripada pembacaan ini kita melihat sesuatu yang penting, yaitu saya namakan tema hari ini adalah menangani konflik. Menangani konflik. Bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita mencari solusi di dalam konflik. Kadang-kadang dalam dunia kita ini, termasuk kita yang percaya Tuhan, menangani konflik, kadang-kadang kita menggunakan orang tertentu yang bukan rohani, yang dianggap kita mampu, yang dianggap kita pintar. Kadang-kadang kita pakai atau gunakan orang seperti itu. Kadang-kadang antara kita untuk menangani konflik berakhir di mahkamah. Mahkamah itu bukanlah yang sebenarnya yang baik, tetapi ada yang menangani konflik melalui mahkamah pengadilan. Nah, untuk di sini kita lihat apa kata firman Tuhan menangani konflik di sini. Pertama kita mau melihat apa penyebab konflik yang berlaku. Mari kita lihat firman Tuhan. Di sini kita melihat bahwa antara Abraham dengan Lot itu anak buahnya, Abraham itu uncle-nya.
karakter berbeda sekali. Kadang-kadang dalam kehidupan ini, karakter yang tidak terkendali itu menyebabkan konflik kepada kita. Yang mereka punya ini adalah tentang mencari tempat. Konflik yang berlaku adalah karena banyaknya harta. Jadi harta banyak itu menyebabkan konflik terjadi antara Abraham dan Lot ini. Kadang-kadang di dunia kita termasuk jemaat Tuhan, perebutan harta, uang banyak, harta banyak akan menghancurkan persahabatan dan persaudaraan kita. Hanya karena harta saja persaudaraan kita hilang dan hancur. Kadang-kadang ada yang memang terjadinya konflik dalam kehidupan ini adalah karena karakter tidak sama. Walaupun kita bersaudara, adik beradik, kadang-kadang karakter kita berbeza, tidak terkendali sehingga konflik berlaku antara keluarga. Kadang-kadang konflik berlaku adalah karena persaingan hidup, persaingan bisnis, kemajuan, ada yang mampu, ada yang tidak. Jadi ada konflik. Nah, untuk firman Tuhan yang kita baca ini adalah karena harta. Karena banyaknya hamba atau orang yang bekerja bagi dua orang ini, Abraham dan Lot. Sehingga banyak kali terjadi, firman Tuhan mengatakan terjadilah perkelahian atau pergaduhan. Tidak sesuai, tidak sama. Sehingga ada bermusuhan antara kumpulan Lot dengan kumpulan Abraham. Saudara yang kami kasihi, konflik kita mungkin tidak sama dengan yang mereka hadapi. Konflik kita terjadi di dalam rumah tangga, konflik terjadi dengan suami istri yang karakter mereka berbeda, atau dengan karena harta, kadang-kadang juga karena tidak ada harta. Bermacam-macam konflik yang menyebabkan hancurnya rumah tangga, hancurnya persahabatan, hancurnya persaudaraan. Apalagi dengan persaingan. Yang satu untuk bisnis bersaing ini menjatuhkan yang satu, yang kawan yang satu ingin menjatuhkan yang lain. Sehingga persaudaraan, persahabatan hilang karena harta. Jemaat yang kami kasihi, mungkin itu yang akan berlaku dalam kehidupan setiap diri kita. Maka dengan sebab itu, di sini kita mau belajar bagaimana caranya menangani konflik ini. Yang tadi itu penyebab konflik berlaku banyak. Maka sekarang kita mau melihat bagaimana caranya menangani konflik dalam kehidupan ini. Ada 3 hal yang saya ingin tekankan, yaitu bersifat terbuka. Belajar daripada firman Tuhan ini, Abraham dia memiliki sifat terbuka. Maksud terbuka ini sebenarnya dia rendah hati. Seorang yang baik, tulus. Tidak gunakan status sebagai orang atasan. Kalau ingat susunan, dia adalah uncle atau bapak saudara. Yang Lot ini anak buahnya. Abraham lebih tinggi kalau ikut susunan. Dia tidak gunakan susunan statusnya, standarnya, kedudukannya. Dia tidak gunakan itu. Menunjukkan bahwa dia bersifat terbuka, rendah hati. Yang kita lihat dengan terbuka ini, dia mengalah untuk kebaikan semua. Dia katakan, kalau Lot ke kanan, saya akan ke kiri. Kalau sebaliknya, di mana yang Lot pilih dulu, dia memberi pilihan dulu kepada Lot. Bukan dia menggunakan statusnya. Dia bersifat terbuka.
Hebat sekali Bapak Abraham ini. Apabila dia memberi begitu, Lot ambil kesempatan di dalam keterbukaan dia punya orang tua ini. Lalu kita lihat seterusnya bagaimana caranya menangani konflik Abraham ini. Yang kedua, bersifat utamakan kepentingan orang lain. Untuk menangani satu konflik, penting sekali kita ingat kepentingan orang lain, bukan kepentingan mempertahankan yang kita mau. Kita lihat di sini, dia berbincang sesama sendiri. Ayat 7 berkata, ayat 8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku. Karena kita ini satu keluarga. Dia bersifat membincang, walaupun sudah berlaku kumpulan antara grup pasukan Lot, pasukan Abraham, dia berbincang. Ini yang menjadi kesulitan bagi setiap orang. Ada konflik, tidak dapat berbincang. Kadang-kadang kita bilang, bukan saya yang salah, dia yang salah. Dia yang patut datang berbincang dengan saya. Abraham bukan. Dia bersifat utamakan kepentingan orang lain, berbincang dengan Lot, anak kemenakannya ini. Lalu kita lihat lagi, tidak mementingkan diri sendiri. Kalaulah Abraham dialah orang yang besar, Lot ini anak buah, dia boleh katakan, saya pilih yang subur ini, lembah Yordan, kamu yang sisa-sisa. Dalam masyarakat kita yang berbuat ladang, berebut dengan tanah, kadang-kadang tidak mementing keperluan orang lain. Kita mau memaksa yang mana yang lebih baik dulu. Kadang-kadang kita sendiri yang mengutamakan kita punya, yang lain itu untuk orang lain. Tetapi yang kita pelajari di sini, mementingkan kepentingan orang lain. Berbincang ini hal yang sangat penting. Banyak orang yang tidak dapat berbincang kalau hatinya sudah sakit. Banyak orang yang tidak dapat mencari penyelesaian karena hati mereka sudah tersinggung. Tetapi firman Tuhan mengajar kita bagaimana cara menangani konflik adalah utamakan kepentingan orang lain dengan membincangkan. Waktu kita membincangkan, kadang-kadang kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak lagi dia menunjukkan bahwa kita orang beriman kepada Tuhan. Tidak ada perkataan rohani sama sekali yang keluar dari mulut kita kalau hati kita sudah tidak terkendali. Tapi yang kita mau di sini, biarlah setiap orang kalau menyelesaikan sesuatu masalah, walaupun kita yang salah, tetapi kita berusaha supaya kata-kata rohani keluar dari mulut kita untuk memberkati orang lain, menunjukkan kita seorang yang percaya Tuhan. Tidak sama dengan kata-kata orang dunia ini. Saudara yang kami kasihi, bersifat terbuka ini adalah sangat penting. Dan yang ketiga, bersifat memilih dalam pandangan rohani. Dia memberi pilihan. Tetapi sekarang ini, Lot ini menggunakan pilihan yang diberi kepadanya dengan pandangan yang menurut dia memberi keuntungan. Memilih lembah dan tempat yang subur, yang banyak air, yang kurang nanti yang tinggal untuk Abraham. Nah, di sini bersifat memilih dalam pandangan rohani. Pandangan rohani ini penting dalam menentukan sesuatu waktu kita memilih. Saya akan sebut di sini, ada cara memilih yang salah. Cara memilih yang salah tidak memperhatikan situasi tempat. Walaupun itu subur, walaupun itu memang memberi keuntungan, tetapi tempat itu tidak dia perhatikan. Lot hanya melihat satu segi.
Dia tidak lihat seluruh keadaan. Sebenarnya, mereka sudah tahu orang Sodom dan Gomora memang tempat yang jahat, orang-orang paling jahat berdosa di hadapan Tuhan, kata firman Tuhan. Namun dia tidak pikir tentang ini. Sekarang dia memilih dengan tidak perhatikan situasi tempat. Cara memilih yang salah lagi hanya memperhatikan perkara yang menguntungkan diri sendiri. Dia tidak pikirkan orang lain. Sebenarnya Abraham dia beri peluang untuk dia memilih bukan hanya daripada sudut pandangan memberi keuntungan. Tetapi ada perhatikan tempat. Tapi Lot tidak perhatikan ini. Cara memilih yang salah lagi tidak perhatikan apakah akibatnya nanti. Waktu Lot pilih lembah Yordan itu, dia tidak pilih akibat yang terjadi. Karena itu di tengah-tengah orang yang berdosa. Di tengah-tengah suku yang berbuat jahat. Dia tidak pikir bahwa akibat nanti akan terpengaruh lalu. Sama seperti orang Sodom dan Gomora. Sama sekali dia tidak perhatikan akibat. Dan lagi dia tinggal di tempat yang berisiko tinggi kejahatannya. Firman Tuhan mengatakan dia menetap, dia memilih tanah itu. Lalu dia berada di situ. Lembah Yordan, banyak air. Lalu dia menetap di situ. Sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara yang kami kasihi, untuk memilih sesuatu, menentu ke arah depan, penting ada hal rohani. Jangan dengan cara yang salah. Cari pekerjaan dalam hidup ini, kadang-kadang gajinya tinggi, lalu kita ambil keputusan inilah yang baik. Tidak melihat ujungnya, tidak melihat apa akibatnya nanti, tidak melihat di mana dia tinggal. Kadang-kadang tempat pekerjaan baik dan tempat tinggal, dua-dua ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita salah. Sama dengan mencari teman hidup atau jodoh. Kadang-kadang orang tertarik dengan fisik atau tubuh, bentuk badan seseorang, dan tidak mengira tentang iman mereka, tidak kira dengan karakternya, tidak kira dengan keadaan sekitarnya. Kadang-kadang kita lupa. Mari kita lihat daripada sudut rohani. Memilih pekerjaan, memilih teman hidup, memilih apapun tempat kita. Ini penting sekali. Jangan memilih tempat yang berisiko tinggi, yang akibatnya tidak baik, yang akibatnya tidak membangun, yang akibatnya menuju kehancuran. Saudara yang kami kasihi, mari kita lihat yang cara memilih yang benar daripada Alkitab ini. Memilih yang benar, menangani konflik, cara memilih ini memperhatikan keadaan tempat yang terjamin baik. Ada berapa tempat yang baik kalau kita menentukan arah masa depan? Mari kita lihat, perhatikan keadaan tempat yang terjamin baik. Jangan terpaksa untuk berada di satu tempat yang tidak terjamin baik. Yang seterusnya memilih dengan memperhatikan tempat yang boleh rohani kita bertumbuh. Walaupun baik pekerjaan, walaupun baik tempat yang kita pilih, tetapi bagaimana tempat itu? Apakah pertumbuhan rohani ada atau tidak? Atau semakin lama semakin menjunam, rohani hilang, dan tidak ada sesuatu yang baik. Dan yang seterusnya, cara memilih yang benar, menurut Abraham di sini, dia mengasingkan tempat tinggal dari tempat yang berisiko tinggi. Dia menetap di Kanaan, walaupun tempat itu agak tandus, agak gersang, tetapi terjamin baik. Tidak ada orang yang boleh mempengaruhi imannya kepada Tuhan. Apabila kita lihat dua akibat ini, memilih yang salah dengan memilih yang benar, cara memilih yang benar ini,
Lot memilih yang tadi tidak perhatikan keadaan pengaruh yang terjadi di Sodom dan Gomora. Itulah akhirnya Tuhan menunggang balik, memusnahkan, membinasakan kota Sodom dan Gomora. Lot berada di tempat yang memang keadaannya begitu. Sementara Abraham di tempat yang terjamin tinggi, baiknya, terjamin rohaninya tidak kacau. Kita melihat perbedaan. Kalau begitu saudara, menangani konflik, apapun konflik kita, mari, konflik itu tetap ada di mana-mana pun kita berada. Bukan berarti kita di satu tempat tidak ada masalah, tidak ada konflik. Ada saja. Dengan keluarga kita, dengan pasangan hidup kita, dengan masyarakat kita, atau teman kita. Memang ada konflik. Tetapi mari kita menangani konflik dengan terbuka berbincang kalau itu perlu dibincang dengan orang lain. Jangan berusaha pertahankan kita punya kemauan. Jangan pertahankan kita punya yang anggap benar. Belum tentu benar. Orang lain boleh menolong. Orang lain boleh melihat. Kita boleh beri keutamaan kepada orang lain. Jangan memaksa kehendak kita. Dalam pekerjaan apapun penting ini. Lalu, menangani konflik dengan cara rohani. Kalau boleh anggota jemaat Tuhan, jangan berakhir dengan mahkamah. Jangan berakhir dengan orang yang bukan rohani yang menangani, yang mengurus kita. Kalau terjadi konflik, carilah orang yang rohani untuk membawa kita menyelesaikan satu masalah atau konflik dalam hidup ini. Berusahalah, berdamailah dengan hal rohani. Jangan dengan cara dunia ini. Kita sangat bersyukur oleh karena kita lihat akibat daripada Abraham memiliki suatu cara menangani konflik. Dia diberkati Tuhan. Dia boleh menolong anak buahnya Lot lagi waktu dia ditimpa keadaan. 2 kali dia menolong Lot di dalam sejarah Alkitab. Waktu 1 kali dia mengalahkan raja-raja yang mengalahkan mereka itu, Lot tertawan. Lalu Abraham, kalau ikut pasal 14, Abraham bertindak lalu merebut kembali anak buah ini. Itu satu. Yang kedua lagi, waktu Sodom dan Gomora ini dimusnahkan oleh Tuhan, dia juga yang berdoa untuk Lot. Lihat perbedaan. Orang yang mementingkan orang lain sampai keadaan apapun, dia bertindak untuk berdoa. Saudara, mari kita ambil masa berdoa. Mungkin dalam kehidupan kita selama ini, mungkin ada konflik atau masalah pergumulan. Sama ada dalam hidup keluarga kita, pasangan suami istri, atau dengan masyarakat kita, dengan teman kita. Mari, firman Tuhan mengajar kita. Bersifat terbuka, bersifat utamakan kepentingan orang lain, bersifat memilih dalam pandangan rohani. Jangan sampai salah menentukan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu lah kami dapat belajar firman-Mu. Bagaimana menangani konflik dalam kehidupan ini. Firman-Mu mengajar kami untuk menangani secara rohani, bukan seperti dunia ini. Keadaan-keadaan penyelesaian yang kami buat menunjukkan kami benar-benar adalah orang yang percaya kepadamu. Kata-kata rohani akan keluar dari mulut kami. Kata-kata rohani akan membangun iman yang terlibat dengan konflik. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada hari ini. Di tengah-tengah keadaan pergumulan pandemik COVID-19 ini, Tuhan lindungi seluruh umat-Mu. Beri kami hikmat untuk menjaga diri, berpegang kepada anugerah Tuhan, berkat Tuhan dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Tuhan mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.
langkah hidup kita diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpin kita. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu